Bismillahirrahmanirrahim. Apa hukumnya seorang laki-laki menikahi dua orang perempuan bersaudara? Laki-laki ini awalnya menikahi kakaknya, dan selanjutnya si laki-laki ini menikahi adiknya juga. Sedangkan si laki-laki ini statusnya masih sah menjadi suami si kakaknya tadi. Baik, jadi ada adik kakak yang perempuan dinikahi oleh yang laki-laki ini, ya. Jadi dia menikahi kakaknya dulu, kemudian dia menikahi adiknya. Saya bacakan dulu sampai dengan tuntas. 1. Gimana hukum pernikahan tersebut? 2. Dan ketika si kakak perempuan tadi sudah punya anak, apakah status anak ini seperti anak di luar nikah atau bagaimana? Baik, jika anaknya perempuan dan anak ini mau menikah, yang berhak menjadi wali nikahnya bapaknya atau siapa? Baik, jadi saya petakan berdasarkan pertanyaan ini. Maka yang pertama adalah bagaimana hukumnya menikahi dua bersaudara kandung sekaligus, ya, kakak dengan adiknya langsung dinikahi. Kemudian yang kedua, jika si kakaknya kemudian memiliki anak, ya, mengandung, melahirkan, punya anak, status anaknya bagaimana? Kita jawab bagian yang pertama dulu. Ini kita bisa cek di Quran surah keempat An-Nisa di ayat ke-23. Ya, saya ulangi, Quran surah keempat An-Nisa di ayat ke-23. Di situ jelas tercantum yang terkait dengan aspek pernikahan, siapa saja yang dilarang untuk dinikahi. Jadi di luar yang dilarang ini, maka boleh untuk dinikahi. Nah, ini yang menarik dari Al-Quran, metodologinya. Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, ketika ingin menghalalkan sesuatu, terkadang langsung disebutkan kalimat halal atau menunjukkan yang haram untuk memberikan kesan bahwa selain yang haram ini itu boleh. Nah, maka di ayat ini, ayat ke-23 di surah yang keempat, surah An-Nisa, Allah memberikan gambaran-gambaran tentang, ya, pasangan-pasangan yang tidak dibolehkan dinikahi. Artinya di luar ini boleh kemudian dinikahi. Kita bacakan misalnya, Allah berfirman, "Hurrimat 'alaikum ummahatukum wa banatukum wa akhawatukum wa ammatukum wa khalatukum," sampai ke ujung ayatnya. Ya, dari pertanyaan Anda, wa an tajma'u bainal ukhtaini illa ma qad salaf. Perhatikan baik-baik teman-teman sekalian. Redaksinya tegas mengatakan hurrimat 'alaikum, diharamkan bagi kalian. Baik, hurrimat 'alaikum, diharamkan bagi kalian. Quran surah yang keempat di ayat yang ke-23. Paling kanan, ya, di pojok mau sampai ke akhir itu, ya. Quran surah keempat An-Nisa, saya tuliskan seperti ini, ayat 23. Redaksinya itu langsung tegas, tidak ambigu, diksinya langsung menunjuk pada kalimat yang sempurna, sehingga tidak ada multitafsir di sini. Ya, Allah langsung menyampaikan hurrimat. Ya, bahkan kalimatnya menggunakan bentuk pasif, ya, fi'il madhi majhul, ya, karena subjeknya sudah diketahui, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, hanya ingin memberikan kesan penegasan, ya. Jadi Allah tidak mengatakan haramallahu, tapi langsung menegaskan hurrimat. Allah tidak mengatakan Allah mengharamkan, tapi langsung menunjukkan sifat tegas menggunakan, ya, bentuk pasif, diharamkan, untuk menunjukkan kuatnya unsur keharaman ini. Hurrimat 'alaikum, ya, 'alaikum, kata Allah, diharamkan bagi kalian untuk menikahi, ya, orang-orang dari kalangan berikut ini. Ya, pertama Allah sampaikan ummahatukum, ya, hurrimat 'alaikum ummahatukum, ibu-ibu kalian, ya, ibu kalian. Ya, jadi tidak boleh anak menikahi ibundanya, ya, yang terjadi seperti kisah-kisah misalnya yang tersebar di kultur-kultur, cerita-cerita dan sebagainya, ya, ada maling kundang, ada macam-macam, ada tangkuban perahu yang pengen nikahi ibunya, kisahnya demikian kan pada waktu itu. Nah, ini cukup contoh bagi kita untuk mengatakan kisah-kisah yang dimaksudkan dilarang, tidak diperkenankan, haram hukumnya, ya. Wa akhawatukum, kemudian ada saudara-saudara perempuan kalian, ya. Wa akhawatukum, saudara perempuan kalian. Jadi saudari kalau kita katakan, ya, saya punya saudari misalnya, saudari perempuan, kakak saya perempuan, adik saya perempuan, haram hukumnya menikahi saudari sendiri. Oke? Okay? 2. Kemudian yang ketiga, hurrimat 'alaikum ummahatukum wa akhawatukum wa ammatukum, ya, ammatukum, bibi kalian dari ayah, ya, berarti adiknya ayah, gitu kan? Bibi, ya, bibi dari ayah, ya. Wa khalatukum, kemudian bibi dari ibu, ya, sama saja.
khalatukum. Jadi ada bibi dari ayah, bibi dari ibu, ya. Sampai nanti ke ujungnya ditemukan secara cepat saja, ya. Nanti di ujungnya ada kalimat penutupnya sebelum akhir ditutup dengan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Allah sampaikan wa antajma'u bainal ukhtaini, wa antajma'u, ya, wa antajma'u bainal ukhtaini. Ini dalil yang terkait dengan pertanyaan Anda. Illa ma qad salaf. Bainal ukhtaini illa ma qad salaf. Sebelum masa Islam, sebelum turun syariat ini kemudian dibimbing untuk bertobat, ya. Perhatikan kalimatnya. Wa antajma'u bainal ukhtaini, dan engkau menikahi, mengumpulkan sekaligus bainal ukhtaini, dua saudari. Ya, seperti pertanyaan Anda. Jadi kalau Anda bertanya bagaimana hukumnya kemudian menikahi dua saudari sekaligus, maka langsung Allah yang menjawab. Langsung Allah yang menurunkan ayatnya. Allah menegaskan sifat hukumnya. Ya, kata Allah, hurnimat alaikum, maka haram hukumnya menikahi dua saudari kandung sekaligus. Ingat ya, menikahi dua saudari kandung sekaligus. Pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan dari jawaban-jawaban yang ditampilkan oleh Al-Quran dulu pernah terjadi. Ada orang nikahi bibinya, nikahi ibunya, nikahi saudarinya dan sebagainya. Ya, maka Quran memberikan penjelasan dulu pernah terjadi. Illa ma qad salaf, dulu sebelum ada bimbingan. Ya, sebelum ada risalah datang, ada terjadi kekacauan-kekacauan. Ya, karena itu ada kacaunya nasab. Ya, nasab menjadi semakin tidak jelas. Kemudian dari kacaunya pembagian warisan, berpengaruh kepada genetika juga, gitu kan? Dan sebagainya. Karena itu, karena dampak keburukannya, mafsadatnya ini semakin banyak dan berpotensi melahirkan kekacauan dalam kehidupan, maka datanglah kemudian Islam memberikan solusi. Haram hukumnya. Di luar ini silahkan dinikahi, tapi yang ini tidak diperkenankan. Dahulu pernah terjadi, setelah datang Islam, maka kembalilah kepada Islam, memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah memberikan sifat sayangnya luas kepada kita. Karena itu di akhir ayat ditutup dengan sifat Allah Ghafur dan Rahim. Allah memberikan ampunan kepada siapa yang mau mengevaluasi diri, kemudian dia kembali meninggalkan praktek ini dan mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi pertama, secara singkat, hukum menikahi dua saudari sekaligus jelas hukumnya haram. Ya, jelas hukumnya apa? Haram. Artinya haram itu kalau dikerjakan dia berdosa, dan sepanjang hidupnya berdosa kalau dia tidak kembali bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang pertanyaannya, kalau dia mau bertobat, dia mau kembali, maka apa yang harus dilakukan? Maka yang harus dilakukan, dia harus pisahkan, harus ceraikan satu di antara dua itu. Ya, dia harus ceraikan satu di antara dua itu. Ingat, ini bukan persoalan cinta ya. Ini persoalan hukum. Ini persoalan hukum Allah Subhanahu wa taala. Kalau persoalan cinta tidak diikat dengan hukum, nanti kebablasan. Ya, tidak ada batasnya nanti. Di seorang mencintai ibunya, dia bisa nikahi ibunya. Kenapa kamu nikahi ibumu? Karena aku mencintainya. Ya, nanti anak bisa menikahi bapaknya dan seterusnya. Ini akan terjadi kekacauan dalam kehidupan. Karena itu, kaidah-kaidah hidup mesti diikat hukum. Jadi tidak ada yang bebas tanpa batas. Semua ada ikatannya, semua ada hukumnya, dan hukum itu diturunkan oleh Allah untuk mengatur kehidupan kita sehingga berjalan harmoni, baik dan maslahat. Ingat, kalau ada yang dihalalkan dalam Islam, berarti ada manfaat besar yang bisa kita dapatkan, membantu kita mendapatkan maslahat kehidupan dunia dan mengantarkan kita pada kemuliaan mereka akhirat. Jika ada yang diharamkan dalam Islam, bukan ingin memberikan kesulitan atau batasan kepada kita, tapi lebih menjaga kita dari kesulitan-kesulitan kehidupan, kekacauan-kekacauan hidup, dan persoalan-persoalan serius yang menjadi beban ketika pulang menghadap Allah Subhanahu wa taala. Karena itu dalam Islam nanti ada makanan yang diharamkan, ada minuman yang diharamkan, ada perilaku yang diharamkan, ya, semuanya itu adalah demi menjaga martabat kita dan maslahat kehidupan kita hingga kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi solusinya, Anda harus ceraikan salah satu di antara yang dua ini, pisahkan, ya, bisa berpisah satu di antara dua. Kalau melihat di sini, saya tidak tahu yang adiknya, karena tadi katakan, oh, adik si kakak perempuan tadi sudah punya anak, ya, saya tidak tahu yang kakaknya. Ya, Anda menikahi kakaknya, kemudian setelah itu ada adiknya, ya, dinikahi juga. Nah, dalam konteks ini si adik kakak tadi sudah punya perempuan, punya anak, ya. Nah, ini saya tidak tahu apakah anak yang ini dihasilkan dari hubungan dengan yang laki-laki ini, ataukah ketika dinikahi sudah ada anak yang lain yang dibawa, kan? Nah, ini statusnya penting untuk dijelaskan pada pertanyaan yang kedua. Jadi yang pertama, haram hukumnya, mesti dipisahkan. Anda pilih, ya, apakah kakaknya atau adiknya.
tapi saya sayang keduanya, tidak Suneo, ya tetap pilih salah satu. Ya, jangan suka nengok keduanya, suka nengokin orang, satu nengok dua. Pilih salah satu, maka dari satu itu Anda tetapkan menjadi pendamping hidup Anda. Ya. Kemudian jika anaknya perempuan dan anak ini mau menikah, oh baik, siapa yang berhak jadi wali nikahnya, bapaknya atau siapa? Ya Anda pisahkan dulu yang tadi, ya. Jadi kalau Anda bertahan dengan adiknya kemudian menikah, ya walinya Anda, ya Anda ayahnya gitu kan. Tapi kalau misalnya diteruskan tetap hubungan ini, maka selama berhubungan itu jatuh statusnya adalah haram. Ya, statusnya apa? Haram. Jadi sekali lagi pisahkan yang satunya, kemudian bertahan dengan yang satu, dan Anda menjadi wali dari anak itu. Ya, wallahu taala a'lam bis-shawab.